Halo teman-teman semua, salam sehat selalu, salam sukses selalu. Kali ini saya akan sharing mengenai dropship dan reseller. Apa sih keuntungannya dan apa sih kekurangan kerugiannya dari masing-masing poin tersebut. Tentunya kita ingin mengetahui ya kan, secara kita dituntut bagaimana menjalani hidup supaya tetap survive dengan memanfaatkan peluang-peluang tersebut. Yuk simak perbedaannya. Yang pertama adalah stok barang. Kalau reseller itu harus memiliki stok barang, teman-teman. Kenapa? Karena dengan stok barang kita akan mendapatkan harga beli dari supplier lebih murah. Kemudian kita tidak perlu susah-susah kalau ada pembeli itu cek stok dulu di supplier baru kita sampaikan stok ready. Nah kalau reseller kita udah tahu stok kita barang ada gitu, jadi nggak perlu cek stok ke supplier, tapi kita bisa langsung kirim. Ketika ada konsumen yang beli, maka kita bisa langsung kirim ke konsumen. Kemudian waktu, kalau kita reseller ada pemesanan kita langsung kirim karena barang ada di kita. Tapi kalau misalnya dropship itu waktu lebih panjang karena harus kita beli dulu dari si supplier tersebut, teman-teman. Seperti itu. Dan kalau misalnya reseller kita beli ke supplier dalam jumlah yang banyak, maka harga beli kita akan jauh lebih murah lagi sehingga keuntungan kita akan lebih besar lagi gitu. Nah, kalau dropship itu kita tidak perlu memiliki stok barang. Kita tidak perlu beli barang dulu baru kita jual, tapi kalau dropship kita bisa menjual barang-barang milik supplier kita gitu. Kemudian kemudahannya kita tidak perlu mengemas barang, kita tinggal order ke supplier yang akan kemaskan barang kita untuk dikirim ke konsumen. Gitu ya, teman-teman. Kemudian berikutnya adalah modal. Kalau reseller itu modal cukup besar karena kita kan harus stok barang ya. Kemudian kita mesti punya cadangan modal. Kalau misalnya barang kita belum laku, otomatis kita kan harus siapin cadangan modal untuk membeli produk lainnya yang bagus di pasaran, yang rame, yang lagi laku di pasaran gitu. Kalau misalnya kita nggak punya cadangan modal, produk yang udah kita beli misalnya belum laku, kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya teman-teman. Nah kemudian kalau dropship itu modalnya kecil gitu, hanya perlu pulsa dan kuota internet aja untuk kita komunikasi dengan supplier dan kita menjual produk kita di marketplace atau online shop atau di media sosial dan lain sebagainya. Nah, perbedaannya seperti itu. Kemudian kalau dropship itu kita bisa menjual beraneka ragam barang tanpa kita harus keluar banyak modal. Yang penting supplier itu barangnya ready dan barangnya bervariasi, kita bisa jual. Sekarang banyak pilihan supplier-supplier yang memiliki produk bervariasi gitu. Nah untuk pengiriman, kalau reseller ketika ada pesanan, reseller mengemas kemudian mengirimkan barang ke konsumen melalui ekspedisi sendiri, bisa kerjasama dengan JNE, JNT, kemudian dan lain-lain ekspedisi. Kemudian kalau dropship itu bisa kalau dropship kita tidak perlu bekerja sama atau mengemas barang sendiri, tidak perlu menyiapkan barang sendiri kemudian mengirim kita barang ke ekspedisi, tapi kita cukup order ke supplier yang akan kirimkan produk kita ke konsumen gitu. Nah, Alphatrax ini salah satu ekspedisi yang bisa kita jadikan sebagai ekspedisi dropshipper. Kemudian keuntungan, tentunya reseller memiliki keuntungan yang lebih besar karena dapat harga beli khusus dari supplier, teman-teman. Jadi margin keuntungannya itu dibanding harga belinya, harga jual dan harga beli
akan lebih besar dibandingkan dropshipper gitu. Apalagi kita beli ke supplier dalam jumlah banyak, kita akan mendapatkan harga yang lebih khusus lagi gitu. Maka keuntungannya itu tentu lebih besar dari dropshipper. Kemudian dropship, keuntungannya tidak terlalu besar karena harga dasar yang didapat merupakan harga jual dari supplier gitu. Atau dari supplier diturunkan sedikit gitu harganya ke kita supaya kita dapat menjadi reseller mereka gitu. Nah, kita tinggal pilih karena tentunya keuntungan reseller dan dropship masing-masing memiliki keuntungan dan kelebihannya masing-masing gitu ya. Kemudian risiko, masing-masing poin tersebut memiliki risiko tentunya. Apapun bentuknya aktivitas kita, apalagi dalam dunia bisnis, itu pasti ada risiko-risiko tersendiri. Semakin besar keuntungan, risiko semakin besar. Semakin kecil keuntungan, risiko menyesuaikan. Seperti itu ya. Kemudian untuk reseller itu tingkat risikonya lebih besar apabila stok barang besar tapi tidak laku terjual, teman-teman. Gitu. Kalau misalnya kita stok reseller harus stok barang keluar modal besar. Kemudian kalau misalnya barangnya tidak laku terjual juga itu risiko karena uangnya nggak bisa muter. Terus kemudian kita memikirkan produk lain juga yang bisa dijual. Kalau nggak punya cadangan dana, kita nggak bisa muterin dananya. Nah, itulah risiko-risikonya. Sedangkan kalau dropship itu risikonya cukup kecil karena kita tidak perlu menanggung stok barang yang tidak laku, teman-teman. Dan kalau misalnya sekira barang yang saat ini kita jual melalui supplier itu tidak laku, kita bisa ganti lagi produknya apa sih yang bagus di pasaran gitu. Kemudian produk yang laku di pasaran, yang lagi rame di pasaran, itu kita bisa tentukan sendiri. Dan kita juga bisa ganti supplier atau bisa nambah supplier gitu. Nah, kita bisa memiliki beberapa supplier sebagai alternatif atau antisipasi produk yang saat ini atau yang sedang kita jual itu tidak laku. Dan kalau dropshipper itu karena keuntungannya lebih kecil tapi risikonya juga lebih kecil, tapi bisa kita tentukan keuntungannya mau besar apa enggak. Karena kalau kita memiliki beberapa supplier kemudian kita menjual banyak produk itemnya, keuntungannya juga kita sedikit-sedikit jadi banyak. Nah, itu jadi kita tidak bisa memandang bahwa dropshipper itu keuntungannya kecil, enggak gitu, enggak seperti itu. Dari dropshipper kita bisa meraup keuntungan yang banyak juga gitu. Nah, sekarang memang marketplace seperti Tokopedia, Shopee susah kita untuk melakukan dropship karena ekspedisi sudah melakukan pengiriman cashless ya. Jadi kita tidak bayar lagi ke ekspedisi, itu udah otomatis ketika kita kemas barang kemudian kita print si labelnya kemudian ditempel ke barang dikirim ke ekspedisi udah langsung scan dan otomatis. Bahkan salah satu ekspedisi itu udah tidak bisa memasukkan nomor resi manual. Jadi udah ada warning di sana bahwa nomor resi yang harus dimasukkan harus sesuai dengan barang dan dengan alamat gitu. Jadi udah otomatis tidak tersedia penginputan nomor resi secara manual gitu. Nah, kita harus memikirkan risiko-risiko seperti itu jika kita melakukan atau sebagai dropshipper gitu. Ketika kita melakukan dropship di marketplace, kita antisipasi itu. Jangan sampai udah ada pesanan kemudian kita kirim ternyata kita nggak bisa input resi di sana, itu akan rugi double kita gitu. Nah, kita harus cari-cari lagi
dari mana kita bisa melakukan dropship gitu. Salah satu yang bisa menjadi bahan pertimbangan teman-teman semua, Alfamind bisa sebagai media dropship buat kita. Misalkan beli barang kita di Alfamind, jualnya di marketplace seperti Shopee atau Tokopedia. Bagaimana sih caranya? Nah, Alfamind juga sudah kerjasama dengan ekspedisi lain, juga dengan Alphatrack tentunya milik mereka sendiri. Nah, kita bisa input resinya otomatis, input resi manual. Namun kita harus hati-hati karena ada beberapa ekspedisi yang kita sudah tidak bisa melakukan input resi manual. Jadi pelajari baik-baik hal-hal kecil atau hal-hal yang bisa menyusahkan kita dalam melakukan dropship, jangan sampai timbul kerugian 2 kali gitu ya teman-teman. Namun kalau misalnya kita melakukan dropship tanpa melalui marketplace itu sih bebas ya, bebas, bisa tanpa harus input resi ulang lagi gitu. Kita tinggal mengkonfirmasi ke suppliernya, misalnya Alfamind, itu barang sudah terkirim apa belum gitu. Nah, biasanya kalau Alfamind itu ketika barang sudah terkirim ke konsumen, kita mendapatkan email. Ketika barang dikirim ke konsumen, si konsumen mendapatkan SMS gitu ya. Jadi mereka akan mengetahui sudah sampai mana sih produk kita gitu. Dan kita pun bisa mengetahui produk kita yang kita jual itu udah sampai mana gitu. Kita bisa cek, bisa lacak, dan kita juga bisa mengetahui penjualan kita bulan ini berapa dan lain sebagainya. Seperti itu teman-teman, sekilas sharing dari saya mengenai reseller dan dropship. Semoga bermanfaat. Silakan pilih mau yang mana karena masing-masing dari reseller dan dropship itu memiliki kelebihan tersendiri dan keuntungan tersendiri bagi kita semua tentunya. Bagi teman-teman yang suka dengan channel ini dan ingin mengetahui sharing-sharing mengenai bisnis, peluang bisnis, ide bisnis lainnya di kemudian hari, silakan untuk subscribe channel ini, like dan komen, tentunya juga share. Terima kasih teman-teman yang sudah bersedia menyimak. Salam inspirasi.